Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswi akuntansi pemeriksaan ingin menjelaskan mengenai jurnal. Dan nama kelompok kami ada yang pertama Sri Dewi Nur Khalifah, yang kedua Ali Rahmana Putra, yang ketiga ada M. Syahri Yusuf, dan yang keempat ada Robi. Jurnal pertama akan dibacakan oleh Sri Dewi Nur Khalifah. Silakan kepada Sri Dewi Nur Khalifah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi Nur Khalifah. Di sini saya akan membacakan jurnal tentang pengaruh kualitas laporan audit dan citra. Di dalam abstrak ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas laporan audit dan akuntan publik citra perusahaan untuk kepuasan klien atau company go publik. Pada tahun 2016 yang memiliki cabang kantor di Kota Palembang, sampel penelitian ini pada 20 klien akuntan publik perusahaan go publik metode penelitian dengan SPSS versi 23, hasilnya menunjukkan bahwa secara parsial kualitas laporan audit berpengaruh signifikan terhadap kepuasan klien atau perusahaan go publik. Pada tahun 2016 yang memiliki kantor cabang di Kota Palembang. Namun citra perusahaan akuntan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan klien atau perusahaan go publik. Tahun 2016 yang memiliki kantor cabang di Kota Palembang. Dan secara bersamaan, kualitas laporan audit dan citra perusahaan akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap kepuasan klien atau perusahaan go publik tahun 2016 yang memiliki cabang kantor di Kota Palembang. Nah, di sini metode penelitiannya adalah kuantitatif. Hasil penelitian kuantitatif dipresentasikan dalam bentuk hasil perhitungan matematis. Hasil perhitungan dianggap sebagai fakta yang sudah terkonfirmasi. Keabsahan penelitian kuantitatif sangat ditentukan oleh validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan. Metode yang digunakan adalah pengumpulan data dilakukan menggunakan serangkaian instrumen penelitian berupa tes atau kuesioner. Data yang terkumpul kemudian dikonversikan menggunakan kategori atau kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Kualitas penelitian kuantitatif ditentukan oleh banyaknya responden penelitian yang terlibat. Di sini ada 3 variabel. Kenapa 3 variabel? Pertama, judulnya pengaruh kualitas laporan audit. Variabel kedua, citra kantor akuntan publik. Variabel ketiga, kepuasan klien. Metode yang dipakai metode penelitian survei. Metode penelitian survei ini merupakan metode penelitian dilakukan dengan menggunakan survei atau pengumpulan data melalui responden penelitian. Pada penelitian ini, biasanya responden akan diberikan sebuah angket untuk mengisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh penelitian. Data primer memperoleh melalui penelitian secara langsung dan data sekunder yang diperoleh penelitian melalui buku-buku. Kesimpulannya adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mengenai pengaruh kualitas laporan audit dan citra kantor akuntan publik terhadap kepuasan klien atau perusahaan go publik tahun 2016 yang dimiliki kantor cabang di Kota Palembang. Kualitas laporan audit berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan klien atau perusahaan go publik tahun 2016 yang memiliki kantor cabang di Kota Palembang. Karena banyaknya responden yang berpendapat bahwa kualitas laporan audit memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap rasa kepuasan yang didapatkan oleh klien dari hubungan kerjasama yang dijalani, citra kantor akuntan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan klien, karena sebagian besar responden memberikan persepsi bahwa citra atau reputasi kantor akuntan publik itu tidak mempengaruhi terhadap kepuasan klien. Tahun 2016 yang memiliki kantor cabang di Kota Palembang. Yang memiliki pengaruh signifikan guna mempengaruhi kepuasan klien adalah pengalaman yang dimiliki oleh auditor independen dalam mengaudit. Perusahaan diberikan 5 kuesioner untuk dapat diisi. Perusahaan yang memakai jasa kantor akuntan publik bukan hanya perusahaan-perusahaan yang sudah go public saja, melainkan perusahaan-perusahaan yang ingin meminjam dana di bank, perusahaan yang masih menjadi BUMD, dan lain sebagainya pun membutuhkan jasa kantor akuntan publik dan menjalankan perusahaannya. Maka dari itu, hasil penelitian ini tidak dapat generalisirkan sebagai tolak ukur puasan klien kantor akuntan publik. Sekian presentasi dari saya. Baik, terima kasih Kak Dewi. Untuk jurnal selanjutnya akan dibacakan oleh M. Syahri Yusuf. Silakan kepada saudara M. Syahri Yusuf dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Muhammad Syahri Yusuf akan membacakan jurnal yang berjudul Pengaruh Intervensi Audit dan Besaran Fee Audit terhadap Kualitas Proses Audit. Penulis Ki Dwiani Pratista 1 dan Niluh Sari Widiani. Metode penelitian dilakukan pada 10 kantor akuntan publik di Bali dengan kualitas proses audit yang dihasilkan auditor sebagai objek penelitian. Variabel-variabel yang dianalisis terdiri dari variabel bebas, dependensi, auditor, dan besaran free audit, dan variabel terikat. Kualitas proses audit, pernyataan dalam kuesioner pada masing-masing variabel diadopsi dari penelitian sebelumnya dengan melakukan modifikasi di mana variabel independensi auditor terdiri dari 8 item pernyataan. Variabel besaran free audit terdiri dari 5 item pernyataan dan variabel kualitas proses audit terdiri 10 item pernyataan digunakan mengukur hasil jawaban kuesioner. Permasalahan mengenai kualitas proses audit terkait dengan pelaksanaan penerapan standar audit yang benar oleh auditor menjadi perbincangan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Penyebab terjadinya fenomena tersebut teridentifikasi dengan adanya penilaian bias terhadap independensi auditor yang tidak secara utuh terinvestasi oleh klien serta negosiasi pada awal kontrak kerja mengenai besaran fee audit yang diterima auditor dinilai juga mampu memberikan efek terhadap kualitas proses audit yang dihasilkan auditor. Tujuan penelitian adalah mengetahui pengaruh independensi auditor dan besaran fee audit terhadap kualitas proses audit. Kantor akuntan publik di Bali yang terdaftar dalam anggota EIP dipilih sebagai lokasi penelitian dengan auditor sebagai sampel. Jumlah sampel yang dipergunakan dalam analisis data sejumlah 64 sampel. Pengumpulan data menggunakan kuesioner angket dan analisis regresi linear berganda digunakan sebagai teknik analisis. Hasil olah data memperlihatkan bahwa independensi auditor dan besaran fee audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas proses audit baik secara simultan maupun parsial. Kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi auditor dan besaran fee audit secara simultan maupun parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas proses audit. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan yaitu auditor dan kantor akuntan publik KAP diharapkan untuk dapat menjaga dan mempertahankan independensi serta tidak bergantung pada besaran fee audit dalam memberikan jasa audit, sehingga kualitas proses audit dapat dipertahankan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi peneliti-peneliti yang lain untuk menjadikan independensi auditor sebagai variabel moderasi atau intervening serta menambah jumlah variabel lain dalam mempengaruhi kualitas proses audit. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Kak Ucup untuk penjelasannya. Selanjutnya jurnal ketiga. Jurnal ketiga akan dibacakan oleh Aldi Rahmana Putra, yaitu saya sendiri. Di jurnal ketiga ini berjudul Sistem Informasi, Keuangan, Auditing, dan Perbajakan. Penulisnya ialah Ira Sari Pertiwi dan Heti Herawati. Permasalahan mengenai kualitas proses audit terkait dengan pelaksanaan penerapan standar audit yang benar oleh auditor menjadi perbincangan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Penyebab terjadinya fenomena tersebut teridentifikasi dengan adanya penilaian bias terhadap independensi auditor yang tidak secara utuh terinterpretasi oleh klien serta negosiasi pada awal kontrak kerja.
mengenai besaran fee audit yang diterima auditor dinilai juga mampu memberikan efek terhadap kualitas proses audit yang dihasilkan auditor. Tujuan penelitiannya adalah mengetahui pengaruh independensi auditor dan besaran fee audit terhadap kualitas proses audit. Kantor Akuntan Publik di Bali yang terdaftar dalam anggota IAPI dipilih sebagai lokasi penelitian dengan auditor sebagai sampel. Jumlah sampel yang dipergunakan dalam analisis data sejumlah 64 sampel. Pengumpulan data menggunakan kuesioner atau angket dan analisis regresi linier berganda digunakan sebagai teknik analisis. Hasil oleh data memperlihatkan bahwa independensi auditor dan besaran fee audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas proses audit baik secara simultan maupun parsial. Lalu metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif kausal. Adapun jenis data bersifat kuantitatif dengan sumber data bersifat primer dan instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Dalam menganalisis data digunakan metode statistik regresi korelasi sederhana. Populasi dari penelitian ini adalah dan dari 6 akuntan publik yang dengan menggunakan purposive sampling diperoleh 33 orang adalah pembagian tugas dan gaya kepemimpinan entitas mengenai kompetensi, sedangkan indikator adalah pengetahuan tentang tingkat materialitas, penentuan materialitas, dan materialitas pelaksanaan dalam perencanaan audit, risiko audit, tingkat materialitas antar perusahaan, dan revisi sejalan dengan progres audit. Kesimpulannya ialah, penerapan risiko audit mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan. Hal ini terlihat dari persamaan regresi korelasi yang menunjukkan setiap terjadi peningkatan risiko audit sebesar satu satuan, maka akan diikuti dengan tingkat materialitas 0,552 satuan. Dan adanya pemahaman seorang auditor terhadap risiko audit sangatlah penting, karena pemahaman yang memadai dari seorang auditor akan berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas, serta pengambilan keputusan mengenai sifat dan saat dan luas prosedur audit yang akan dilakukan. Sekian dari jurnal ketiga, akan dilanjutkan dengan jurnal keempat yang akan dibacakan oleh Saudara Robi. Silakan kepada Saudara Robi, saya persilakan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robi. Saya akan menjelaskan jurnal tentang pengaruh kompetensi, independensi, dan moral reasoning auditor terhadap kualitas audit. Penulisnya yaitu Hamzah Faipalata, volume 7 nomor 1 tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang pertama yaitu kompetensi auditor terhadap kualitas audit. Yang kedua, independensi auditor terhadap kualitas audit. Yang ketiga, moral reasoning auditor terhadap kualitas audit. Dan yang keempat itu ada pengaruh kompetensi, independensi, dan moral reasoning auditor secara bersama-sama dalam kurung simultan terhadap kualitas audit. Populasi penelitian ini sebanyak 116 auditor kantor inspektorat daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif
uji persyarat, analisis regresi linear sederhana, dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan yang pertama yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi auditor terhadap kualitas audit. Yang kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan independensi auditor terhadap kualitas audit. Yang ketiga, terdapat pengaruh positif dan signifikan moral reasoning auditor terhadap kualitas audit. Dan yang keempat, terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi, independensi, dan moral reasoning auditor secara bersama-sama atau dalam kurung simultan terhadap kualitas audit. Metode penelitian ini termasuk penelitian kualitatif sebab menggunakan data berupa angka-angka, dan analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik berdasarkan karakteristiknya. Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kausal komparatif. Artinya penelitian kausal komparatif merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Peneliti mengidentifikasi faktor sebagai variabel yang dipengaruhi variabel dependen dan melakukan penyelidikan terhadap variabel yang mempengaruhi variabel independen. Indrianto dan Supoma 2002-27. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel independen, yaitu kompetensi auditor, independensi auditor, dan moral reasoning auditor. Sedangkan variabel dependen berupa kualitas audit. Kesimpulan, kualitas audit memiliki skor tertinggi sebesar 104 dan skor terendah sebesar 64. Hal tersebut menunjukkan bahwa besar kualitas audit yang menjadi sampel penelitian ini berkisar antara 64 sampai 104 dengan nilai tengah 82,12 pada standar deviasi 8,367. Kompetensi auditor memiliki skor tertinggi sebesar 60 dan skor terendah sebesar 41. Hal tersebut menunjukkan bahwa besar kompetensi auditor yang menjadi sampel penelitian ini berkisar antara 41 sampai 60 dengan nilai tengah 47,80 pada standar deviasi 4,710. Independensi auditor memiliki skor tertinggi sebesar 44 dan skor terendah sebesar 28. Hal tersebut menunjukkan bahwa besar independensi auditor yang menjadi sampel penelitian ini berkisar antara 28 sampai 44 dengan nilai tengah 34,93 pada standar deviasi 4,074. Moral reasoning auditor memiliki skor tertinggi sebesar 36 dan skor terendah sebesar 23. Hal tersebut menunjukkan bahwa besar moral reasoning auditor yang menjadi sampel penelitian ini berkisar antara 23 sampai 36 dengan nilai tengah 27,98 pada standar deviasi 2,212. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Saudara Robi telah Suaranya nggak sih? dan terima kasih banyak kepada Saudari Dewi.
Terima kasih Saudara Bitri Dewi dan Saudara Yus. Kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.